selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik pada sehat kan? Pada semangat untuk sekolah minggu. Wah, kakak Ola udah lama banget loh gak ketemu adik-adik. Sekarang kita sekolah minggu bareng sama kakak Ola lagi. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau mengumpulkan hati kita, mau menyatukan hati kita mau mempersiapkan hati dengan saat teduh dulu. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, bantu kami agar bisa duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang udah gak sabar pengen sekolah minggu? Siapa yang sudah bersemangat? Aku mau nyanyi, mau ikutan sekolah minggu. Nah, sekarang Kak Ola mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pada tahu kan lagunya? Kita nyanyiin bareng ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kalau mau tanya, siapa yang selama 1 minggu ini buat hati Tuhan Yesus sedih, buat hati papa dan mama sedih, buat hati abang, kakak, adik sedih? Coba siapa? Nah, kakak Ola juga. Kakak Ola selama 1 minggu ini pernah buat hati Tuhan Yesus sedih. Jadi, kita mau berdoa minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi dulu lagunya Makin Dekat Tuhan. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Anak-anak, mari kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita minggu ini dari Markus 1 ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Sekarang waktunya kita mengatakan kepada orang-orang kalau kita adalah anak Tuhan yang dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Nah, kita mau mengakui iman rasuli kita. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu. Yesus menginginkan daku. Adik-adik pasti pada tahu kan lagunya? Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Amang Sintua ABS Sinaga. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, coba adik-adik duduk yang manis. Gak ngobrol-ngobrol, terus gak sambil main-main, gak sambil ngemil-ngemil, makan-makan. Untuk adik-adik kelas kecil boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Dan untuk adik-adik yang Batita dan Pra SD boleh duduk yang manis, gak ngobrol-ngobrol. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ola mau ajak adik-adik nyanyi lagu Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan ya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami akan memuji Engkau melalui kebaktian ini Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan Roh Kudus Tuhan kepada kami semua, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan dapat menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Amang bacakan ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian.
Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat menyukai Ayub. Karena Ayub ini adalah orang yang taat. Kalau pengertian taat itu apa, adik-adik? Kalau kalian di sekolah ada ya, mentaati peraturan. Jadi Ayub ini adalah seorang yang sangat taat menjalankan perintah Tuhan. Dan Ayub ini juga adalah seorang yang kaya. Ya, kenapa disebut kaya? Karena di sini Ayub itu memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan juga budak-budak atau pegawai. Jadi Ayub adalah orang yang sangat kaya di daerahnya. Dan Ayub juga dianugerahi Tuhan dengan 10 anak. Ya, 3 orang perempuan dan 7 orang anak laki. Jadi kalau di sini Ayub itu udah sangat kaya ya. Kalau dia punya ternak sampai ribuan kayak gitu. Dulu Amang lihat kalau ada orang yang peternak aja ya, punya 4 ekor sapi gitu ya, nanti dia pergi pagi-pagi untuk membalakannya, ditaruh di lapangan itu, nanti sampai sore itu dijaga terus. Nah, kita bayangkan kalau seorang Ayub yang punya sampai banyak ternaknya ya, jadi kaya sekali. Nah, kalau begitu dia termasuk orang yang sibuk. Otomatis dia tidak bisa untuk mengontrol anaknya ya. Di sini dikatakan kalau adik-adik kan waktu masih sekolah minggu tuh biasanya diantar ya oleh bapak, oleh mama ya, karena masih kecil ya waktu itu. Jadi nanti secara langsung nanti bapak atau mama akan memberikan nasihat kalau misalnya sewaktu di dalam kelas kakak guru sekolah minggu mengajar tidak konsentrasi ya, atau mungkin lari-lari takut jatuh, jadi mama bapak bisa langsung menjaga ya. Tapi di sini dikatakan anak-anak dari Ayub ini suka berpesta ya. Jadi kalau dikatakan sudah berpesta berarti anak-anaknya sudah rada dewasa, mungkin SMA atau mahasiswa ya. Sehingga apa yang terjadi? Ayub sudah tidak bisa lagi untuk mengontrol anak-anaknya ya, karena sudah besar. Sama ya kalau adik-adik juga kalau yang udah SD, SMP, SMA, apalagi mahasiswa, tentu orang tuanya nggak mungkin lagi untuk jaga-jaga di depan kelas ya. Apalagi aktivitasnya otomatis kita tidak mengetahui ya. Misalnya ada kegiatan apa di sekolah atau di luar dengan teman-temannya bermain, tidak bisa dikontrol lagi. Demikian juga dengan Ayub, karena usahanya begitu besar, begitu banyak, dia tidak dapat lagi mengontrol anak-anaknya. Tapi kita tahu tadi Ayub itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Jadi Ayub itu takut kalau pas pesta atau pas apa anak-anaknya tidak berbuat baik. Kalau pesta kan suka hura-hura ya, apa ya. Kalau zaman sekarang misalnya apa nari-nari, nyanyi-nyanyi, atau bahkan dengan aktivitas yang lain. Jadi di sini Ayub takut ya. Ayub khawatir jangan-jangan anak-anaknya waktu aktivitasnya melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu setiap pagi Ayub memanggil anak-anaknya untuk sama-sama berdoa. Bahkan Ayub menyediakan persembahan ya, kurban bakaran untuk
suatu acara untuk meminta pengampunan dosa. Karena Ayub takut anak-anaknya sudah berbuat dosa. Gitu ya adik-adik ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Ayub itu apa? Khawatir. Karena Ayub sudah tidak bisa lagi mengontrol anak-anaknya secara langsung. Jadi kekhawatiran itu diungkapkan Ayub dengan bersama-sama berdoa bersama anak-anaknya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, agar Tuhan yang berkarya untuk menyelamatkan atau mengontrol anak-anak dari Ayub, sehingga Ayub tidak terbeban karena semuanya sudah diserahkan kepada Tuhan. Ya, adik-adik ya. Jadi demikian, adik-adik juga kalau merasa khawatir, misalnya di sekolah mau ulangan atau ada sesuatu khawatir, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, nanti ada kelegaan ya. Jadi itu adik-adik ya. Sekali lagi Amang ulangi tadi, jika kita khawatir atau ada beban yang berat, serahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa. Gitu ya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kekhawatiran kami, khususnya Bapa untuk masa-masa sekarang, baik penyakit, baik masa depan kami, biarlah itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar semuanya menjadi sukacita, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kami hal yang terbaik dan indah tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi kan adik-adik di rumah nih, gimana sih caranya ngumpulin persembahan? Adik-adik bisa minta tolong sama papa atau mama untuk kirimkan persembahan lewat transfer ke rekening bank gereja, atau lewat OVO, GoPay, dan Dana. Nanti nomornya ada di layar. Terus selain itu adik-adik bisa minta tolong sama papa mama juga untuk mengirimkan persembahannya langsung ke gereja. Nanti orang gereja yang akan mencatatnya. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kakak Ola mau ajak nyanyi lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Kita nyanyikan bareng ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kebaktian sekolah minggunya selesai. Sekarang adik-adik boleh lanjutkan kegiatan adik masing-masing. Yang mau makan boleh, yang mau main boleh, yang mau nonton boleh. Terus adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Kalau disuruh makan sama mama harus dimakan ya. Habis